Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Faiza Fidela dengan NIM 192231078 dari Gizi A 2023 izin mempresentasikan terkait 24 Hour Food Recall, yaitu literatur review yang telah saya lakukan. Sebelumnya, apa itu 24 Hour Food Recall? Dari modul yang setelah saya baca, secara garis besar ini adalah metode yang digunakan oleh peneliti, di mana peneliti ini akan mewawancarai responden terkait apa saja makanan dan minuman yang sudah mereka konsumsi dalam 24 jam terakhir atau sehari sebelum dilakukannya wawancara, di mana untuk waktunya ini berkisar dari saat responden pertama kali bangun hingga tidur. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, 24 Hour Food Recall itu dinilai relatif cepat, mudah, murah, tidak menyulitkan responden, dan cocok untuk skala besar. Namun di balik itu terdapat kekurangannya di mana 24 Hour Food Recall ini mengandalkan memori responden sehingga berisiko terjadinya bias karena seringkali responden itu tidak mengingat atau misinformasi terkait apa yang sudah mereka konsumsi, entahlah mungkin kesalahan jumlah atau kesalahan pemberian informasi terkait makanan mereka. Lalu penggunaan metode 24 Hour Food Recall ini juga dinilai kurang representatif jika hanya dilakukan satu hari, dan bisa juga terjadinya under atau over reporting. Ini salah satu jurnal dari Gizi Sakmuntri 2021 bahwa adanya error di penilaian porsi makanan itu juga dapat beresiko pada underestimation. Nah, gimana sih caranya melakukan 24 hour full recall ini? Setelah menentukan responden atau sampel yang ingin diteliti, selanjutnya dapat dilakukan wawancara responden yang berisi pertanyaan seputar makanan dan minuman apa yang telah dikonsumsi oleh responden selama 24 jam terakhir. Dimana di sini juga harus memperhatikan terkait informasi detail mengenai jenis makanan, cara memasak makanan, jumlah porsinya, waktu makan, bahan tambahan, hingga tempat makannya. Dimana nanti responden ini juga harus menjelaskan terkait jumlah kuantitas yang mereka konsumsi supaya peneliti ini dapat menilai kandungan dari jumlah porsi tersebut. Lalu dari hasil jawaban responden ini akan dicatat dan dikonversi nilai gizinya, dan setelah itu akan dilakukan recall kembali karena untuk 24 hour food recall ini lebih baik dilakukan lebih dari satu hari sehingga dapat dilakukan pengulangan food recall di hari yang berbeda, dengan idealnya itu selama satu weekend dan satu weekday. Setelahnya dapat dilakukan analisis dan pengolahan data. Selanjutnya ini adalah contoh untuk menentukan berapa banyak sih makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh responden, di mana di gambar sebelah kanan ini saya ambil dari model dietary intake assessment. Ini adalah jumlah kuantitas yang mungkin bisa digunakan secara universal terkait mungkin seberapa banyak satu sendok makan, seberapa banyak porsi makanan tersebut, dan sebagainya macam. Jadi untuk keakuratannya itu lebih baik dengan adanya sumber kuantitas tersebut. Di sini juga ada salah satu jurnal yang menjelaskan salah satu cara bagaimana jika responden itu adalah anak-anak, di mana di jurnal oleh Arsenault 2020 ini peneliti menggunakan barang asli, barang fisik itu seperti Play-Doh yang diberikan kepada anak-anak untuk menentukan seberapa banyak makanan yang sudah mereka konsumsi, atau juga menggunakan volumetric measures seperti untuk makanan atau minuman yang berupa cairan. Itu mereka gunakan karena anak-anak mungkin lebih bisa memperkirakan apa yang sudah mereka konsumsi jika melalui visual daripada dibayangkan. Nah, selengkapnya, sebenarnya siapa sasaran untuk 24 hour food recall ini? Dari jurnal yang saya baca, food recall ini sasarannya itu lebih fleksibel, dimana yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya, ada juga anak-anak yang menggunakan 24 hour food recall ini, tapi juga ada orang dewasa yang menggunakan yang mungkin sampai di atas 60 tahun, sehingga sasaran ini tergolong lebih fleksibel, namun juga dapat menggunakan populasi yang spesifik. Lalu kapan food recall ini dapat digunakan? Itu biasanya digunakan di survei diet skala besar, karena 24 hour food recall itu lebih akurat dan lebih cocok digunakan pada populasi yang besar dibandingkan untuk menentukan atau asesmen secara individu.
Lalu juga dapat digunakan ketika ingin validasi metode lain seperti FFQ atau dalam konteks lapangan dengan sumber daya terbatas, karena 24 hour food recall ini lebih murah dan praktis dibandingkan metode lainnya. Validitas dan reliabilitas ini dalam validasi FFQ dipakai sebagai acuan standar karena lebih akurat, dan juga validitas karena tinggi untuk energi dan makronutrien. Dan ini juga dapat diandalkan jika dilakukan lebih dari sekali dan relatif stabil meskipun ada sedikit bias recall. Ini juga ada salah satu cara untuk meningkatkan akurasi dari salah satu jurnal itu telah dibuktikan bahwa penggunaan NC2 atau 1 weekday 1 weekend dengan NCI method itu dinilai paling efisien dan akurat dan juga hemat biaya, dimana artinya untuk melakukan food recall ini sebaiknya dilakukan 2 hari, dimana dalam 2 hari itu meliputi 1 hari weekday dan 1 weekend. Nah, lalu ini juga ada perbandingan untuk 24 jam dengan 3DFR, di mana secara keseluruhan 24 hour food recall itu memiliki beban responden yang lebih ringan. Namun beban akurasinya juga lebih kepada responden karena responden ini harus dengan detail mengingat apa yang telah mereka konsumsi. Berbeda dengan 3DFR yang dimana beban responden itu lebih berat namun langsung mencatat setelah dimakan, sehingga juga lebih akurat. Jadi ini adalah perbedaan yang positif dan negatif dari kedua metode. Nah, ini beberapa sumber yang saya gunakan, di mana ada jurnal 1 itu sebagai jurnal utama saya. Baik, sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.